Kalau tidak kita ketok-ketok jadi dia tidak bisa kembali. Jadi fungsinya itu kalau kita mengukur tegangan DC, setelah kita ingin membalik di mengukur tegangan main, ini tidak usah membalik probe ini. Probenya tetap plus di plus, min di min, tetap seumpama kita balik ini kita balik di main, ini kita balik di plus. Agar jarumnya ini tetap naik, kita turunkan yang selektor ini ke yang min DC. Nah, sudah ya teman-teman. Kalau bingung, boleh nanti saya buat video khusus untuk avometer ini. Saya sekalian buatkan contoh untuk mengukur tegangan-tegangan dan hambatan dan lain sebagainya di sini. Selanjutnya ini adalah potensi untuk kalibrasi. Jadi ini untuk kalibrasi, misal kita selektor pilih di 10 kilo, berarti avometer ini setiap kita pindah selektor harus kita kalibrasi terlebih dahulu teman-teman, agar jarumnya ini saat tidak ada hambatan sama sekali, jarumnya ini harus menunjukkan angka 0 di sini. Yang untuk ohm ya teman-teman, khusus untuk hambatan, saat mengukur hambatan. Selanjutnya di sini juga ada knob untuk kalibrasi. Bedanya ini kan untuk kalibrasi saat kita mengukur hambatan. Setiap kita pindah selektor kita harus kalibrasi di sini. Misal kali 1 harus kalibrasi, pindah kali 100 harus kalibrasi. Tapi kalau ini adalah untuk kalibrasi angka 0 saat kita tidak mengukur. Jadi jarum ini saat kita tidak mengukur harus menunjukkan angka 0 yang ada di sini. Ini agak buram teman-teman. Kaca yang avometer saya agak buram. Nah, kalau misal seperti ini kan dia tidak terkalibrasi ini. Nah, ini harusnya menunjukkan angka 0. Tidak boleh kalau tidak menunjukkan angka 0 itu. Nah, itu harus kita putar yang ini, kita putar maka akan 0 teman-teman dia. Saya tidak punya obeng min kecil teman-teman untuk mencontohkan. Sebentar teman-teman, tak ambilkan. Nah, ini akan saya putar. Perhatikan jarum yang di situ, maka ini akan bergerak. Nah, terlihat ya teman-teman, bergerak dia. Nah, seperti itu. Fungsinya adalah untuk mengkalibrasi jarum agar 0. Untuk avometer sudah. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya adalah di sini ada power supply. Power supply ini adalah fungsinya untuk jika kita membutuhkan tegangan untuk mencoba alat apa itu kita bisa menggunakan power supply ini. Power supply saya yang ini spesifikasinya adalah 1 ampere 15 volt. Nah, terdapat beberapa tombol di sini untuk menggunakannya. Yang pertama adalah tombol power. Tombol power fungsinya untuk menyalakan. Yang kedua di sini ada switch DPDT. Switch toggle teman-teman, ini bukan DPDT. Terus untuk jika kita arahkan ke kiri, ini output meter. Tandanya apa? Output meter ini fungsinya adalah yang di sini untuk mengeluarkan tegangan. Tegangan yang sesuai dengan yang tertera di sini. Di sini kan 4 volt, berarti di sini keluar tegangan 4 volt. Nah, di sini juga ada yang analog. Ini untuk
tegangannya, ini untuk arusnya. Tegangan satuannya volt, terus arusnya satuannya ampere. Di sini yang digital, di sini RF, di sini potensio untuk mengatur keluaran tegangan. Misal ini saya putar, maka akan naik tegangannya teman-teman, mentok di 15 volt. Terlihat ya teman-teman. Nah, yang analog itu lebih jelas di kamera. Kita normalkan kembali, seret, turun. Nah, jika kita pindah selektor ke kanan, voltage test, maka di sini ini bisa berfungsi seperti avometer teman-teman, yaitu untuk mengukur tegangan DC. Ini yang kita gunakan. Ada probe-nya juga. Di lain waktu akan saya praktekkan jika ada yang bertanya. Untuk ini sudah kita kembalikan, kita matikan. Selanjutnya adalah blower uap. Ada beberapa tombol juga. Di sini ada power untuk menyalakan. Di sini tombol 2 ini untuk menaikkan dan menurunkan suhu. Di sini ada display. Di sini adalah air, yaitu untuk mengatur kekuatan angin yang dikeluarkan. Kita coba. Nah, di sini tertera 370 derajat. Nah, gagang soldernya di mana? Gagang soldernya ya di sini. Saya tempel di sini. Nah, kita angkat. Maka dia sudah keluar teman-teman, anginnya. Tunggu sampai displaynya berhenti, berarti itu suhunya sudah stabil jika berhenti. Nah, seperti ini sudah stabil teman-teman. Kita coba tiupkan ini teman-teman. Nah, itu terlihat toh. Ini suhunya panas teman-teman. Kalau di tangan kita taruh di depannya seperti ini panas. Seperti ini panas. Panas. Jika kita taruh di sini maka set, dia otomatis turun suhunya teman-teman. Soalnya blower uap saya ini sudah otomatis. Jadi saat kita tidak gunakan dia langsung otomatis berhenti. Didinginkan dulu. Pas ini sudah dingin, langsung yang anginnya baru berhenti. Nah, kalau sudah seperti ini dia standby teman-teman, berhenti. Kalau kita angkat lagi ini gagangnya, dia langsung nyala lagi. Kita angkat coba, set. Nah, itu naik lagi. Kita taruh lagi, set. Dia akan turun lagi, seret, perlahan, terus mati, standby. Blower uap sudah. Selanjutnya adalah MBR. MBR ini adalah custom ya teman-teman, saya buat sendiri. Ada kebanggaan tersendiri ini kalau membuat sendiri. Lihat ini ada keterangan punya saya, Vansel, ampere, voltage, MBR, tester, output, power. Saya beri nama MBR 1024. Artinya MBR ini berspesifikasi 10 ampere 24 volt. Jadi bisa dari 0,8 atau 1 gitu. Saya lupa teman-teman. 1 volt sampai 24 volt bisa diadjust dari potensio yang sebelah sini. Terus untuk kekuatan harusnya bisa diatur dari sini. Ini juga ada displaynya. Ini juga ada indikatornya. Kita coba teman-teman. Nah, ini di 8,2. Ini sebenarnya displaynya stabil teman-teman, cuma nggak tahu kalau di kamera jadi terlihat seperti kedip-kedip. Yang sini tadi juga sebenarnya juga stabil nyala terus. Kalau di kamera terlihat kedip-kedip. Kita coba turunkan tegangan.
Ini kan 8,1. Nah, turun teman-teman. Paling mentok kecil di 1,2. Terus kita naikkan paling besar ada di 24,5. Kita turunkan. Nah, terus untuk speed toggle-nya di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sama seperti yang sini ya teman-teman, yaitu yang di kalau ke kiri itu kan untuk power supply ampere keluar tegangan. Kabel 2 ini keluar tegangan, ini min, ini plus. Kalau kita pindah ke kanan, maka ini akan jadi multitester juga. Untuk bukan multitester sih, itu untuk ngukur tegangan DC bisa 0 sampai dengan 100 volt kalau yang ini rakitan teman-teman. Kalau yang ini tidak tahu saya bisa sampai berapa volt. Kalau yang sini saya tahu bisa sampai 100 volt maksimal. Kita kembalikan lagi. Sebenarnya kalau saya dulu itu nggak berniat membuat ini, tapi berhubung yang ini sudah terlanjur beli cuma 1 ampere, jadi ya saya buat lagi ini 10 ampere. Seumpama saya dulu sudah membuat ini dulu ya, yang power supply ini nggak jadi saya beli teman-teman, nggak beli. Soalnya yang ini sudah lebih dari cukup untuk menggantikan yang power supply ini teman-teman. Walaupun fisiknya besar yang ini, tapi kekuatannya 10 kali lipat lebih besar yang ini, yang kecil ini. Rakitan teman-teman ini. Saya habis kira-kira kurang lebih 300 lah, 300.000 untuk membuat ini. Yang ini harganya juga sekitar 300 berapa gitu teman-teman, lupa saya. Beli di Shopee semua teman-teman. Ini untuk servis TV, power dan lain-lain itu sebenarnya ini nggak terlalu penting teman-teman, yang 3 ini. Cuma ini kan saya berniat untuk belajar servis HP, cuma karena terkendala biaya ya, jadi sudah berhenti, nggak lanjut. Tapi kalau elektro masih lanjut teman-teman, untuk sampingan, kerjaan sampingan. Ya cukup segitu teman-teman. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau insya Allah akan saya jawab teman-teman kalau ada yang bertanya. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi, soalnya ini baru pertama kali bikin video seperti ini teman-teman. Ini saya megangnya juga pakai tangan teman-teman, soalnya tripodnya tidak ada lagi di bawah teman. Untuk teman-teman yang baru mau belajar, dari pertama kali belajar mulai dari nol, semangat belajarnya, jangan patah semangat. Semangat itu harus teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mau terjun di awal itu, yang penting ya cuma beberapa alat ini teman-teman, cuma solder, timah, avometer ini, terus obeng. Itulah teman-teman. Coba saya kelompokkan dulu ya, yang terpenting untuk belajar untuk awal: avometer, obeng, timah, terus atraktor. Terus apa lagi teman-teman? Sudah 3 ini sudah cukup.